Waktunya bacain curhat kalian. Sedih tapi seneng pas lihat postingan Mimi yang bahas soal diselingkuhin sampai kena GERD. BTW panggilan kita sama loh kak, anakku juga manggilnya Mimi Nana. Hai Mimi, maaf kalau mengganggu ya kak, cuman penjelasan Mimi Intan di sini tuh berasa semangat buat aku. Bener-bener yang bikin aku makin pede dan makin bisa mikir santuy. Pasalnya aku udah menikah 7 tahun, di setiap anniversary selalu diuji dengan perselingkuhan. Bolak-balik minta maaf tapi diulangin lagi. Aku minta cerai dia nggak mau. Sampai stres banget aku dan udah sampai ke psikolog. Karuniai anak 1 cewek. Doain aku bisa buka salon sendiri ya kak, biar akunya ada kesibukan lain, gak cuman bergelut dengan bersih-bersih rumah, ngomong, tapi seolah-olah yang saya lakukan ini gak ada artinya apa-apa. Setidaknya saya bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa memanjakan diri saya sendiri. Sehat-sehat Mimi Intan. Hai Mimi Nana, thank you. Pertama-tama Mimi cuma mau bilang kalau pendapat bahwa seorang ibu yang beberes rumah dan ngomong anak itu bukan doang. Bahkan kita semua tahu ya, pekerjaan jadi seorang ibu itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan mulia. Pekerjaan yang dilakukan tanpa gaji, dilakukan berulang-ulang tanpa jeda, bahkan kadang bisa dilakukan hampir 24 jam. Istirahat aja nggak bisa tenang, apalagi kalau anaknya masih kecil. Berapa banyak energi yang kekuras, capeknya tiap hari ngurus rumah dan ngurusin anak, yang bukan cuma ngandelin tenaga, tapi pakai pikiran juga, pakai hati, pakai rasa. Jadi seorang ibu sama seorang bapak tuh sama capek. Bapak yang selalu berjuang menafkahi keluarganya, dan ibu di rumah yang selalu berjuang merawat semuanya. Perlu diapresiasinya sama banget, karena dua-duanya emang ikhtiar maksimal buat keluarga. Sempat ngeliat seorang ibu marahin anaknya karena anaknya ini susah banget makan. Terus anaknya tuh ditarik ke meja makan, marahin gitu lah ya, disuruh duduk, disuruh makan sambil ditemenin sama si ibu itu. Ibu duduk nemenin anaknya makan sampai habis. Anaknya tuh masih kecil, masih umur 4-5 tahun mungkin. Yang lebih tuh 1 jam untuk anaknya nyelesain makanannya. Selama 1 jam itu yang ibunya lakuin adalah ngoceh, ngasih tahu ke anaknya kenapa sih harus makan. Sambil ngajarin nyuap, sambil nyuapin juga, sambil mastiin anaknya makan. Makanannya masuk deh ke mulut anaknya. Kelihatannya kayak cuman kegiatan marah-marah doang ya. Tapi 1 jam loh nungguin orang makan sambil nasehatin. Itu perjuangan loh. Emang sambil tuh ibu-ibu ngeliatin anaknya, ngocehin anaknya, gak ada kekhawatiran. Gak ada kesedihan di situ, gak ada tekanan, gak ada rasa stres mikirin kok nih anak susah banget ya makan, udah kurus banget, dan kelihatan kayak marah-marahnya aja ya. Padahal sambil ngoceh, sambil nungguin anaknya makan sampai 1 jam, itu di hatinya sih cuma satu, harapan biar anaknya tuh sehat kalau makan yang benar. Coba, ada nggak yang mau ngerjain pekerjaan itu, nungguin orang makan selama 1 jam sambil harus ngoceh, sambil harus ngajarin, sekedar untuk mastiin seorang anak makan selama 1 jam loh. Itu capek loh, nggak mudah, nguras kesabaran, tapi tetap dilakuin karena dia tahu kalau bukan dia nggak akan ada orang yang ngelakuin itu buat anaknya. Kalau dia nggak kayak gini ya anaknya nggak akan makan, anaknya nggak akan ngerti kenapa dia harus makan. Dia walaupun nguji kesabaran, walaupun capek, walaupun bikin stres, tetap dilakuin, tetap dikerjain. Padahal mungkin di waktu yang bersamaan kerjaannya masih banyak tuh, apalagi kalau anaknya juga banyak. Itu baru ngurusin soal anak yang susah makan loh ya. Yang namanya pekerjaan di rumah itu kayak gimana jelimet dan gak berhenti-berhenti, pikuk dan masalah-masalah yang datang dari anak-anak. Semuanya tuh selalu dianggap sepele sama semua orang, tapi siapa yang mau kerjain pekerjaan sepele ini? Kerjaan yang dianggap orang gampang sama semua orang ini, siapa yang kuat ngerjain, yang mau ngerjain? Kalau bukan seorang ibu. Apakah nyari uang aja cukup untuk ngebesarin anak-anak, merawat sebuah keluarga? Pastinya enggak ya. Sebuah keluarga itu tumbuh karena ikhtiar sepasang suami istri yang sama maksimalnya. Yang satu mencari nafkah, yang satu merawat keluarga. Sama capeknya, sama beratnya. Jadi buat semua ibu yang kerjanya di rumah, beberes ngomong anak, appreciate yourself ya. Sayangin diri kamu dan berbahagialah dengan semua yang kamu lakuin. Karena semua yang kamu lakuin itu mulia. Itu tuh pekerjaan besar dan hebat. Kamu adalah penentu anak-anak kamu di masa depan tuh akan seperti apa, akan jadi apa, akan kayak gimana hatinya, sikapnya, karakternya. Kamu juga loh yang merawat semua hal di dalam sebuah rumah tangga, merawat semua orang di dalamnya supaya mereka semua bisa keluar, bisa jalan ngeraih impiannya masing-masing, biar mereka semua bisa sehat dan keluar ngelihat dunia. Sementara kamu setelahnya, pas mereka semua udah pergi, dalam lelah kamu ya kamu cuma ditinggal sendirian di rumah. Tapi hebat gimana kamu selalu tetap ikhlas ngejalanin semuanya, selalu, setiap hari, gak pernah berkurang, gak pernah berhenti. Pokoknya kalau ngomongin tugas seorang ibu di rumah tuh gak ada habisnya. So, appreciate yourself, cause you matter, so much matter. Gak ada yang cuman, gak ada yang doang,
perihal ngurusin rumah dan anak-anak tuh gak ada yang cuman gak ada yang doang. Terus tentang rencana mau punya usaha, karena udah capek banget terlalu stres mikirin suami yang bolak-balik hobinya selingkuh. Bismillah, Mimi doain mudah-mudahan semuanya lancar ya. Bahwa usaha tuh gak gampang, pastinya akan jadi cerita perjuangan sendiri. Tapi di setiap perjuangan buka usaha itu selalu ada pelajaran yang bagus banget untuk pengembangan diri kita. Gagalnya, ya suksesnya, diri yang berkembang itulah yang paling penting. So dari Mimi makasih udah milih gak fokus lagi mikirin perselingkuhan suami, gak mau fokus lagi sama penderitaan yang gak bisa kita kontrol, udah milih pengembangan diri dan kemandirian. Mimi doain pokoknya semoga semesta mengganjar semua perjuangan-perjuangan kamu, perjuangan kita pastinya rame-rame ya. Tetap happy, tetap glowing, tetap baik, dan pastinya tetap fokus nyaingin diri sendiri. Harus bahagia ya hidupnya, karena cuman itu yang ada dalam kontrol kita. Terakhir pastinya makasih juga udah sharing ceritanya ke kita. Semangat, love you.